Selamat siang, Andina. Andani ya, mohon maaf. Namanya Andani. Andani Kumala Atmariani ya. Kelas 11 OTKP 1. OTKP itu apa sih? Ya, otomatisasi tata kelola perkantoran. Saya lihat pokok bahasan yang akan disampaikan Anda ini cukup bagus, yaitu tentang pentingnya manajemen keuangan untuk bisnis. Ya, pentingnya manajemen keuangan untuk bisnis. Anda ini tahu nggak manajemen itu apa? Manajemen adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan memberdayakan orang lain. Ya, maka kalau demikian setiap orang adalah manajer ya. Setuju nggak? Anda ini juga seorang manajer ya, yang punya kemampuan, punya keinginan mencapai suatu tujuan dengan memberdayakan potensi yang ada. Dan manajemen itu ada kata kuncinya. Ketika seseorang menjadi manajer untuk mencapai suatu tujuan, kata kuncinya adalah pengambilan keputusan. Dengan demikian, seorang manajer disebut juga decision maker, pengambil keputusan. Ya. Maka sesuai dengan tema ini tentang bisnis ya, di dunia bisnis, manajemen keuangan terutama ya sangatlah penting. Pentingnya seperti apa? Sebelum itu coba Anda ini disampaikan dulu pengertiannya. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan. Nah, di sini berarti ada aktivitas khusus yaitu mengelola keuangan. Maka disebut manajemen keuangan. Nanti ketika kalian ya, khususnya Anda ini mengelola kepegawaian, nanti disebut manajemen personalia. Ketika mengelola anggaran disebut manajemen anggaran. Ketika mengelola pajak disebut manajemen perpajakan, dan seterusnya. Nah, kali ini yang akan disampaikan oleh Anda ini adalah pengelolaan keuangan ya. Maka manajemennya adalah manajemen keuangan. Saya ingin bertanya Anda ini, seberapa pentingnya manajemen keuangan untuk mengelola bisnis? Kira-kira ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah mengetahui modal yang sudah dikeluarkan. Dengan mengetahui dengan tepat jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembelian aset. Itu yang pertama ya. Sebentar. Pentingnya manajemen keuangan. Ini untuk yang lain juga ya, boleh menyimak ya. Suara saya terdengar ke sana? Terdengar ya. Jadi manajemen keuangan sangat penting dilakukan atau menjadi bekal di dalam mengelola bisnis. Apa pentingnya? Yang pertama menurut Andani tadi adalah mengetahui modal yang sudah dikeluarkan. Jadi modal yang dibutuhkan di dalam mengelola bisnis ya, itu seberapa, itu sangat penting harus diketahui. Mengetahui dengan apa itu? Dengan tepat ya. Dengan tepat jumlah dana yang keluar untuk pembelian aset. Berarti untuk modal ya. Pembelian aset. Aset tahu nggak Anda nih apa itu aset? Aset itu harta. Harta itu ada harta lancar, ada harta tetap. Jadi ketika mengelola bisnis kan dibutuhkan modal. Modal itu enggak cuma uang. Modal itu juga bisa berupa harta. Ada harta lancar, ada harta tetap. Harta tetap itu yang umur ekonomisnya lama.
Kantor, gedung, meja, kursi, komputer itu harta tetap. Sedangkan yang lancar misalnya apa Anda nih? Kas, uang tunai. Nah, baik harta lancar maupun harta tetap itu namanya aset. Di dalam mengelola bisnis harus tahu berapa besarnya jumlah aset yang dibutuhkan atau dikeluarkan. Itu kepentingan yang pertama. Arti pentingnya manajemen keuangan yang pertama. Yang kedua apa nanti? Yang kedua adalah dapat mengelola kas. Dengan memiliki manajemen keuangan yang lebih baik, arus kas pun dapat dikelola dengan baik. Ya, itu arti penting yang kedua. Dapat mengelola kas. Tentu ada ilmunya ya. Bagaimana pergerakan kas atau yang disebut dengan istilah cash flow. Nanti ada kas masuk, ada kas keluar. Seberapa kas yang masuk, berapa yang keluar. Itu harus dikendalikan itu. Di-manage. Nah, disitulah arti pentingnya manajemen keuangan. Yang kedua ya, setelah yang pertama mengetahui jumlah modal yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan, yang kedua dapat mengelola kas. Orang yang tidak tahu manajemen keuangan mustahil bisa mengelola dengan baik keuangan atau kas perusahaan. Yang tahu ilmunya saja belum tentu bisa, apalagi yang tidak tahu. Terus yang ketiga apa Anda nih? Adalah menurunkan biaya. Salah satu tugas utama memiliki manajemen keuangan adalah untuk menjaga biaya menjadi serendah mungkin. Biaya harus ditekan serendah mungkin. Kenapa? Karena biasanya semakin besar biayanya, semakin kecil keuntungannya. Sebenarnya untungnya besar, tapi untung yang diperoleh untuk biaya ini, biaya itu jadi kecil. Tapi kalau biaya bisa ditekan, untungnya kan bisa dihemat, tidak banyak dikeluarkan untuk biaya. Seperti Anda nih sekolah kan perlu biaya ya. Berangkat saja dari rumah sampai sekolah perlu biaya enggak? Apa biayanya? Oh iya, pakai motor berarti ya? Enggak, pakai motor enggak? Berarti butuh bensin ya. Nah, itu kan bisa diturunkan. Kalau dananya terbatas tidak cukup dengan kebutuhannya, mestinya bensinnya pertama kan bisa diganti pertalite. Sementara ditekan dulu biayanya. Jadi tidak mengurangi terlalu besar jatahnya. Yaitu sebagai contoh kecil saja bagaimana menurunkan biaya. Dan bagaimana cara menurunkan biaya ada ilmunya, namanya manajemen pengelolaan. Yang keempat Anda nih. Yang keempat adalah perencanaan pajak. Dengan manajemen bisa memperkirakan estimasi besaran pajak yang harus dikeluarkan. Ya, estimasi itu apa? Perkiraan ya. Kita hidup di negara hukum, negara Indonesia tidak bisa terlepas dari pajak ya. Mungkin ada negara lain yang bebas pajak, tapi di Indonesia sampai saat ini pajak masih menjadi andalan anggaran negara Indonesia. Jadi sadar tidak sadar, dipaksa atau tidak harus mempersiapkan diri kalau suatu saat dibebani pajak sudah siap. Nah, berapa besarnya pajak disiapkan dulu, bisa dihitung dulu. Bagaimana cara menghitungnya? Menggunakan ilmu yang namanya manajemen pengelolaan. Ada lagi enggak Anda? Cuma 4 ya. Berarti setidaknya ada 4 arti pentingnya manajemen keuangan untuk mengelola bisnis. Apa saja Anda tadi? Mengetahui modal yang sudah dikeluarkan atau yang dibutuhkan. Yang kedua, bisa dapat digunakan untuk mengelola kas. Yang ketiga adalah dapat digunakan untuk menurunkan
dapat digunakan untuk menurunkan biaya, dan yang keempat perencanaan pajak. dapat digunakan di dalam melakukan perencanaan pajak. Ya, saya kira itu dulu, dan terima kasih ya. Ya.